Moms, proses menyapih anak memang merupakan salah satu fase yang paling dinantikan, sekaligus tahap yang tidak boleh dilewatkan oleh para wanita di luar sana. Pasalnya, pada fase menyapih ini tidak jarang sebagian moms mengeluh stres dan sedih jika proses menyapih tersebut tidak terlaksana dengan baik. Bahkan tidak jarang kebanyakan moms menunda proses menyapih karena harus menyusui si kecil meski usianya sudah beranjak di atas 2 tahun. Lalu apa yang harus dilakukan saat moms merasa stres ketika menyapih tidak terlaksana dengan baik? Yuk saksikan wawancaranya. Jangan lupa untuk like dan komen serta subscribe YouTube Nakita Channel. Memang menyapih adalah proses yang seperti yang sudah saya katakan gitu ya, proses yang banyak muatan psikologisnya. Kenapa? Karena ketika menyapih, ibu ini mengalami 3 perubahan sekaligus. Ada perubahan hormon, perubahan emosional, dan juga perubahan fisik. Yang mana ketika 3 faktor ini bertemu jadi satu, maka itu luar biasa stresnya gitu ya. Bahkan ada juga gangguan-gangguan psikologis yang mungkin menyertai ibu ketika menyapih gitu. Nah, untuk menyikapi perubahan-perubahan seperti hormon, perubahan emosional, dan juga perubahan fisik, yang pertama adalah tetapkan dan bangun perspektif baru gitu ya mengenai menyapih. Menyapih itu tidak perlu buru-buru. Menyapih itu bisa pelan-pelan, tetapi tetap berproses. Jadi gradual gitu ya, bertahap. Kalau misalnya 1 bulan ini seperti apa, nanti bulan selanjutnya bisa ditingkatkan, selanjutnya ditingkatkan lagi. Jadi tidak perlu merasa tersaingi oleh misalnya anak orang lain, anak saudara. Kok anak saudara umur segini sudah bisa disapih seutuhnya ya, gitu. Kok anakku belum gitu. Jangan membanding-bandingkan. Jadi nikmati prosesnya, nikmati perlahan-lahannya. It's okay, nggak apa-apa gitu ya. Jadi take your time gitu ya para ibu-ibu. Jadi jangan membanding-bandingkan karena setiap anak memang unik dan berbeda. Jadi sangat subjektif gitu ya. Ditentukan oleh anaknya sendiri dan kesiapan ibu. Kemudian kedua, kalau menyapih kan ada keyakinan biasanya dialami oleh ibu-ibu ya, merasa bahwa oh anakku kok sekarang udah cepet besar gitu ya, oh anakku kok sekarang jadi jauh sama aku jadi ngerasa nggak guna sebagai ibu, aku nggak bisa lagi menyusui dan lain sebagainya. Jadi pemikiran-pemikiran negatif itu jangan dipercayai. Kita harus tangkal pemikiran negatif itu gitu ya. Kenapa? Karena itu hanya pemikiran kita saja. Sebagai gantinya kita bisa bermain lebih sering dengan anak. Misalnya lakukan skin to skin, jadi memang memeluk anak, kemudian menggendong anak, itu perbanyak ketika memang sudah menyapih gitu ya. Karena untuk mengurangi atau lebih mengatur kenyamanan secara psikologis dari ibu itu sendiri. Kemudian untuk perubahan emosional ini adalah hal yang tidak bisa terelakkan. Kenapa? Karena ketika kita menyapih ya, itu ada perubahan hormon. Jadi ketika kita menyusui ada hormon oksitosin yang dirangsang untuk muncul. Jadi ketika melepaskan ASI, oksitosin itu naik. Nah, hormon ini adalah hormon yang membuat bahagia, membuat tenang. Ketika menyapih, ASI tidak lagi harus distimulasi untuk terus-menerus keluar kan, oksitosin juga otomatis turun gitu. Nah, pastinya akan ada perubahan emosi gitu ya. Nah, untuk emosi ini silakan bicarakan gitu ya. Bicarakan dengan suami, cari bantuan dari teman. Jadi curhat gitu ya sama teman yang juga menyapih atau sama ibu, sama orang tua gitu ya. Konsultasikan mengenai perasaan-perasaan negatif yang muncul dan juga ketidaknyamanan yang dirasakan. Kalau support sistemnya baik, maka support system akan menyediakan dukungan memang. Oh ya, nggak apa-apa, itu wajar. Jangan merasa seperti itu, kamu tetap ibu yang seutuhnya dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian juga bisa kalau memang terlalu menekan gitu ya, tidak sanggup, bisa mencari bantuan profesional seperti psikolog. Walaupun di tengah pandemi seperti ini kan
psikolog online kan banyak gitu ya, jadi bisa dimanfaatkan. Lalu bisa melihat hal-hal positif di balik ini. Memang merasa ya kalau menyapih itu anak menjadi jauh dan lain sebagainya, merasa kehilangan anakku kok cepat banget bertumbuh dan lain sebagainya. Tapi ibu juga bisa lihat situasi ini dari sudut pandang yang lain. Lihat sisi positifnya, berarti ibu punya lebih banyak waktu luang. Tidak harus terus-menerus menjaga anak. Anak sekarang bisa lebih mandiri dengan dititipkan oleh orang tua. Jadi bisa dong ngedate lagi sama suami, bisa dong lakukan self-care, misalnya ke salon, pijat refleksi, gitu-gitu ya. Jadi lakukan untuk self-care, untuk merawat diri sendiri, untuk mempertahankan kesejahteraan psikologis ibu itu sendiri, gitu ya. Kemudian untuk perubahan fisiknya. Nah, kalau perubahan fisik ini juga nggak bisa terelakkan ya. Kalau dulu kita menyusui, mungkin payudara masih terlihat kencang karena ada air susunya. Tapi setelah menyapih, mungkin terlihat lebih kendur. Kemudian juga bisa naik berat badannya, karena ketika kita menyusui, kalori yang dihabiskan juga semakin banyak. Tapi ketika sudah tidak menyusui, kalori yang dibakar itu tidak lagi sebanyak dulu. Jadi bisa saja kita tetap makan banyak, tapi kita cepat gendut gitu ya ketika sudah tidak lagi menyusui. Nah, saran saya adalah lakukan olahraga. Gitu. Selain olahraga ini baik untuk kesehatan fisik, ternyata juga memicu hormon oksitosin itu untuk keluar. Gitu. Jadi rasanya lebih segar, lebih bahagia gitu. Sehingga olahraga ini sangat dianjurkan. Kemudian juga bisa makan makanan yang lebih bergizi gitu ya. Ganti cemilan-cemilan, mungkin kalau suka cake yang manis-manis gitu ya, yang kalorinya banyak, itu bisa diganti dengan buah-buahan yang juga manis gitu, sehingga kalori yang masuk itu tidak terlalu banyak, sehingga pertumbuhan maksudnya perkembangan berat badan juga bisa lebih dikurangi. Nah, itu dia moms, jawaban seputar bolehkah anak menyusui hingga usia di atas 2 tahun meski tengah menjalani fase menyapih. Saksikan wawancara eksklusif lainnya hanya di YouTube Nagita Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.